Cek satu-satu. Cek. Bisa dengar suara saya? Bisa, Minar. Bisa, Minar. Bisa. Bisa, Minar. Bisa, Minar. Bisa, Minar. Samer. Kasih online hari ini. Ya. Minar, suara kurang jelas. Pong, ini sejelas. Belum. Sudah jelas sekali, Minar. Yo. Sudah jelas, Minar. Dapat dengar? Sudah. Oke. Terang cepat saja. Terang cepat karena habis ini lagi ada kuliah di tempat lain. Sebentar kalau sudah selesai dari situ juga kita akan sambung dengan kependudukan. Kita masuk ke konsep sehat dan sakit dalam sosial budaya. Dapat dengar? Dapat, Minar. Dapat, Minar. Ya, cuma mau sampai dapat dengar ini sampai selesai. Jadi kita masuk ke konsep sehat dan sakit dalam sosial budaya. Ya. Siapa pernah jatuh cinta? Semua orang pernah. Iya. Jadi kalau orang yang jatuh cinta itu sakit enggak? Kalau putus sakit. Manis, Minar. Tapi akhirnya Kalau jatuh cinta nyaman, kalau putus cintanya jatuh sakit. Kalau orang pukul sakit enggak? Sakit, Minar. Sakit. Kalau orang flu sakit enggak? Sakit. Jadi apa itu sakit? Sakit itu apa? Penyakit. Sakit itu saat kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Apa? Enggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Apa lagi? Sakit itu sakit itu Benar, suara pelan-pelan kali loh. mana pula kau? Kerasnya suaraku ini. Bisa dengar? Bisa, Minar. Bisa, Minar. Feedback. Bisa, Minar. Yang tidak kuat. Nah ini sampai sakit telingaku toh. Nah, sakit ini di mana-mana tempat ya beda-beda artinya. Tadi kalau jatuh cinta, cintanya jatuh sakit. Kena luka sakit. Ya di Indonesia ini semua yang tidak membuat enak itu dianggap sakit. Makanya kita harus menyatukan konsep di sini sebenarnya apa yang dimaksud dengan sakit. Ya, itu tujuan dari kenapa kita mau belajar konsep sehat dan sakit dalam sosial budaya ini. Oke. Sistem kepercayaan dan kesehatan. Di Indonesia, di dunia ini kita sudah belajar sistem sosial, kita sudah belajar tentang bagaimana sistem sosial itu bekerja, dan kita masuk ke sistem kepercayaan. Nah, masing-masing orang di sini punya sistem kepercayaannya masing-masing. Jadi walaupun kita sudah berikan penjelasan
mengenai satu hal dengan logika yang terbaik sekalipun, kita masih susah untuk menembus barier kepercayaan seseorang. Jadi, karena begitu kuatnya kepercayaan ini mengikat seseorang. Nah, apa itu sistem kepercayaan? Sistem kepercayaan ada yang percaya kepada roh-roh nenek moyang. Ya, kalau di gambar ini cukup jelas. Jadi pemikiran mereka untuk menjelaskan mengenai fenomena alam itu digerakkan oleh roh-roh tertentu. Nenek moyang bermukim di antara alam. Kemudian dia sanggup untuk mempengaruhi kehidupan kita. Dan mereka percaya ketika orang meninggal, rohnya tidak mati. Ini juga merupakan satu sistem kepercayaan. Kepercayaan pada roh nenek moyang. Kemudian ada sistem kepercayaan animisme. Sistem kepercayaan animisme ini berkembang dari yang tadi, kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang. Kemudian dia berkembang bahwa roh nenek moyang itu atau roh-roh yang ada di dunia itu, di sekitarnya, di lingkungan itu, itulah yang mengendalikan alam. Sehingga orang-orang animisme sering memberikan persembahan kepada alam, kepada kepada memberikan sesajen, memberikan kepada alam sekitar begitu. Nah, dan mereka menundukkan dirinya, menyembah jiwa-jiwa yang tadi itu, yang mengendalikan, mereka percaya mengendalikan alam semesta ini. Nah, kemudian yang tidak jauh berbeda dengan itu, yaitu ini, dinamisme. Jadi dinamisme ini kepercayaan terhadap kekuatan magis atau kemampuan memberi pengaruh baik atau buruk dari benda-benda tertentu. Jadi orang yang menggunakan benda-benda tertentu itu digolongkan sebagai dinamisme. Orang-orang yang percaya bahwa dalam satu benda itu mengandung kekuatan magis, itu adalah orang-orang dinamisme. Mereka mengagungkan benda-benda suci. Benda-benda tersebut sebagai benda suci seperti keris, bahkan ada mustika di bambu batu, itu masuk dalam kepercayaan dinamisme. Sekali lagi kita di sini bebas nilai ya. Kita belajar tentang sistem kepercayaan yang ada di dunia tanpa harus menghakimi mereka. Di dunia ini memang ada sistem kepercayaan seperti ini. Kalau kita sendiri menganut sistem kepercayaan kita, ya tidak ada salahnya kita berusaha mengerti apa yang ada di pikiran orang-orang yang mempercayai hal-hal ini. Tapi di sini kita tujuannya hanya belajar mengenai, di sosiologi dan antropologi belajar mengenai sistem-sistem kepercayaan, bukan diajarkan untuk mengimaninya atau malah berpindah keyakinan. Kemudian ada monoteisme, yang ada agama-agama monoteisme Abrahamik yang ada sekarang ini. Mereka menganut bahwa Tuhan itu cuma satu, ya, dan pribadi yang kuat itu yang mengendalikan alam. Nah, ini disebut agama sematik. Jadi Yahudi, Kristen, kemudian Muslim, mereka percaya bahwa hanya ada satu pribadi yang mengendalikan alam semesta ini, menciptakan. Nah, ini sistem kepercayaan monoteisme. Nah, kemudian mitologi, ya. Kepercayaan, ya, kalau mitos-mitos yang terkenal, mitologi Yunani, yang mitologi Viking, yang ya Odin, Thor, kalau yang Yunani, Zeus. Mitos ini fase atau tahap ideasional. Jadi itu ide.
diekspresikan dalam kehidupan. Jadi ide-ide yang muncul kemudian diekspresikan dalam kehidupan. Terlalu terang. Sebentar. Fase educational yang diekspresikan di dalam kehidupan. Ini sistem kepercayaan satu kelompok yang terdiri dari sebuah landasan yang berasal dari cerita-cerita suci, ya, yang berhubungan dengan masa lalu. Nah, mitologi ini juga kenapa dia masuk ke dalam mitologi? Karena memang tidak ada yang bisa membuktikan kebenarannya, ya, sehingga karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Itu saja sih intinya. Nah, ini erat kaitannya dengan pengalaman religius. Cinta juga masuk mitos, ya. Takut, haru, dan sebagainya. Ini masuk dalam sistem kepercayaan mitos. Ritual di pola-pola atau tindakan yang biasanya simbolis. Pemujaan-pemujaan, pengorbanan, saya rasa tidak perlu mengajari lagi. Kalau ritual anak kos kan saya tahu semua, bangun, mandi 2 jari tuh, cuma colo di air, apalagi yang tanpa susah air kan, mandi 2 jari, pergi kampus, sehingga sampai di kampus semerbak. Nah itu ritual. Tabu, larangan. Nah ini penting. Banyak sekali tabu ini ternyata masuk dalam local wisdom, ya. Jadi local wisdom. Kalau dulu tabu dianggap ya sesuatu yang tidak sesuai, tapi ternyata setelah dikaji lebih banyak, tabu ini bisa digunakan sebagai local wisdom. Kalau tabu di Jawa ya tabu. Kalau di Manado apa dia nama? Hah? Apa? Orang Manado tabu dibilang apa? Mana yang orang Manado? Orang Manado bilang tabu itu poso. Orang Poso bilang apa? Manado. Ini masih bisa dengar suara saya? Kalau Sunda bilang. Ada tapi pelan. Pelan. Bagaimana mesti saya kuat? Saya kuat sekali. Oke, yang pelan mungkin signalnya enggak terlalu bagus. Ini so pakai headset supaya bisa kedengaran lebih jelas. Jadi larangan atau pantangan yang tidak boleh dikerjakan atau dilanggar ini terkait juga dengan orang sakit. Pandangan sakit dalam kebudayaan tertentu, orang pikir dia sakit karena melanggar pantangan tertentu. Ini tabu juga diartikan aturan yang membatasi tingkah laku manusia agar tidak terkena hukum. Balasan dendam dari hantu atau kekuatan lain yang bisa mengganggu, kemudian masyarakat banyak mempercayai dan berakibat langsung dari berpikir bahwa akan mendapatkan balasan langsung dari pelarangan itu apabila dilanggar. Wait. Jadi itu tabu sering sekali dipakai orang untuk, oh kenapa kamu sakit? Oh karena so lama kok enggak pergi balia dikubur. Kenapa sakit? Oh karena ada orang taruh kain merah di kebun saya lewati. Itu masih banyak sampai sekarang, ya. Itu tabu. Dan sekarang kita masuk ke konsep sehat sakit. Sebenarnya di awal sudah saya jelaskan tentang ketika menjelaskan sosioantropologi kesehatan sudah disinggung. Apa itu konsep? Aduh.
Yubelina. Kok suara tuh Bapak kami. Ya, jadi konsep sehat dan sakit dalam sosioantropologi kesehatan. Apa itu konsep sehat dan sakit? Tadi kan di awal sudah dibilang bahwa sakit itu kalau di Indonesia ada banyak. Kita harus mengerucutkan, masukkan dia dalam definisi apa sih yang kita maksud dengan jaringan nih. sakit. Jaringan bikin kok menyanyi kah? Linda Ellis dan Ina Simet bilang bahwa konsep sehat itu dilihat dari segi jasmani. Ya, segi jasmani itu berarti yang paling nyata yang bisa dilihat dari sehat itu fungsi-fungsi tubuh kita itu bergerak dengan berfungsi dengan baik. Misalnya mulut bisa bicara, hidung bisa mencium, mata bisa melihat. Jadi indera dan fungsi-fungsi tubuh, fungsi bergerak, fungsi lain-lain itu bisa bergerak, berfungsi dengan baik, itu berarti kita sehat. Kalau kita bisa ke kampus, berarti sehat. Kalau kita masih bisa makan sendiri, berarti kita sehat. Kalau kita mukanya bagus, cerah-cerah, kita masih bisa gerakkan tangan, itu berarti fungsi tubuh masih bagus, terutama yang berkaitan dengan mekanistik, bergerak. Berarti kita dibilang sehat secara jasmani. Nah, kalau dari segi mental, itu kemampuan berpikir jernih dan koheren. Jadi, berpikir jernih itu ya kita mampu menganalisis sesuatu dengan baik. Ya, jadi kalau dibilang kita kuliah online, ya kita ikut kuliah online. Berarti punya kemampuan berpikir yang jernih. Kemudian tidak boleh terlambat. Kita tidak terlambat, berarti punya kemampuan berpikir yang jernih. Ketika ditanya, apa kabar? Dia bisa membalas, oh baik, tidak baik. Nah, itu berarti dia punya kemampuan berpikir untuk menjawab, memberikan jawaban yang koheren. Jangan, kalau yang tidak koheren itu, misalnya seperti, kopi mana? Sapi mambola. Jadi ditanya kopi, dijawab sapi. Tidak seperti itu ya. Yang tidak koheren itu kalau kita bilang taruh tanganmu di dagu, nah dia taruh di jidat. Nah, itu juga tidak koheren sebenarnya. Ya, coba kalian taruh tangan di dagu. Ini jidat namanya, bukan dagu. Itu kan tidak koheren kau. Nah, kemudian kalau dari segi emosional ini yang kalau kalian yang baru beranjak dari remaja, biasanya bisa dilihat mana emosionalnya yang sehat, mana yang tidak. Jadi kemampuan untuk mengenal emosi, takut, nikmat, duka, marah, dan untuk mengekspresikannya. Jadi bukan hanya mengenal tapi mengekspresikan. Kita bisa melihat kapan orang marah, kapan orang sedih, dan kemudian kita bisa menunjukkan empati. Nah, itu berarti kita punya emosional yang sehat. Nah, kalau yang emosional yang sakit itu bagaimana? Yang ketika sedih, dia malah tertawa terbahak-bahak. Nah, seperti yang banyak berlaku saat ini. Ketika kita pergi ke kedukaan, kan, foto-foto cenganges-cengenges, ya itu sebenarnya bukti emosional yang tidak sehat. Karena di tempat itu orang sedang berduka. Kok kita cenganges-cengenges foto-foto dan disebar, tidak memperhatikan bahwa keluarga sedang berduka. Itu konsep kesehatan emosional yang sudah bergeser. Oke. Kalau dari segi sosial, ketika orang lain tidak bisa berhubungan baik dengan orang lain, itu berarti sosialnya sakit. Ya, kita ini homo socius. Jadi manusia itu makhluk sosial.
ketika kita membatasi pergaulan kita dengan orang lain, berarti kita itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak sehat secara sosial. Kalau secara spiritual, konsep sehat dari spiritual itu ketika kita mengandalkan apa yang kita percayai, ya, untuk apa? Untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Itu berarti aspek spiritual kita baik. Ketika kita bersemangat melakukan semua sesuai dengan apa yang kita percaya, itu kita punya aspek spiritual yang baik. Ketika orang sedih, kemudian dia tidak lagi sensitif dengan perintah-perintah agamanya, itu spiritualnya sedang terganggu, ya. Kalau dari societal, jadi sehat pada tingkat individu, ini terjadi akibat sosial kondisi sosial yang seperti saat ini, ekonomi, budaya yang secara bersama-sama melingkupi orang itu. Nah, kalau ini dia sosial, politik, ekonomi, budaya itu sehat, maka dia disebut sebagai sehat societal. Tapi kalau dia punya beban ekonomi, dia punya masalah politik, itu tidak sehat secara societal, ya. Nah, kalau WHO bilang apa sih sehat? Sehat sudah belajar dari awal, ya. Dasar kesehatan masyarakat juga sudah bilang. Saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak apa itu sehat. Tapi secara keseluruhan itu menyangkut fisik, bukan hanya maksudnya bukan fisik saja, fisik, mental, emosi itu dalam keadaan sejahtera. Sosialnya bagus, hubungannya baik, mentalnya kuat, fisiknya baik. Nah, itu sehat menurut WHO. Jadi tidak itu state, ya, keadaan di mana secara menyeluruh fisik, mental, dan sosial dia baik-baik saja dan dia mampu berproduksi. Di awal sudah saya jelaskan, saya ulang lagi. Nah, kalau kesehatan nanti kita lihat di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dan lihat bedanya di Undang-Undang Nomor 23 tahun 92. Jadi kalau tahun 92 di sini hanya disampaikan sehat itu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, kemudian memungkinkan seseorang produktif, ya, secara sosial dan ekonomi. Jadi mampu berproduksi itu disebut orang yang sehat. Tapi kemudian didefinisikan berbeda atau naik pada tahun 2009 ketika Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 dibuat. Di mana kesehatan itu atau keadaan sehat itu sehat fisik, mental, spiritual. Di sini sudah ada spiritualnya, ya, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi sudah ada tambahan di situ. Nah, sehat itu terkait dengan perilaku kesehatan. Di macam-macam budaya, orang punya perilaku yang berbeda-beda. Kita sudah belajar sebelumnya. Menurut Sarwono ini, perilaku kesehatan adalah segala bentuk pengalaman dan interaksi individu dan lingkungan, khususnya menyangkut pengetahuan dan sikap. Jadi menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan, serta tindakan yang berhubungan dengan kesehatan atau penyakit. Jadi perilaku ini apa yang kita tunjukkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tahu, apa yang kita setuju atau tidak mengenai kesehatan, itu adalah perilaku kesehatan. Kalau belum bilang, perilaku ini adalah salah satu yang paling berpengaruh untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Siapa lagi? Ya. Kesehatan itu kalau fisik, ya, ada sarana kesehatan. Non fisik, pengetahuan, sikap, dan tindakan.
Ini dirumuskan sebagai bentuk pengalaman, interaksi individu dengan lingkungan. Nah, di pengetahuan, jadi pengetahuan, sikap, dan tindakan itulah perilaku. Tak banyak karena kita sudah jelaskan yang lalu. Perilaku sehat itu terkait dengan yang namanya tindakan individu. Ya. Misalnya bagaimana dia mencegah penyakit, bagaimana dia menjaga kebersihan pribadinya, personal hygiene, bagaimana dia menjaga kebugarannya, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi, itu semua masuk dalam perilaku sehat. Nah, kalau perilaku sakit itu tindakan yang dilakukan individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Jadi cara-cara apa yang diambil, ya pergunakan untuk memperoleh kesembuhan itu disebut perilaku sakit. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau di Indonesia ya semua itu sakit, ya sakit hati, sakit karena penyakit, sakit karena nyeri disebut sakit, ya. Tapi sebenarnya kalau di bahasa Inggris ada yang illness, sickness, dan disease. Kapan itu disebut illness? Kalau kita yang merasakan sakit, misalnya ill feel, kita ill feel pada dia berarti kita yang merasa, ya. Saya yang merasakan, berarti itu disebut illness. Kalau sickness, misalnya penyakit COVID-19 menyerang banyak orang, nah itu dia masuk ke kategori sickness. Dan kalau disease ini adalah ketika sudah didiagnosis oleh dokter, ya. Jadi itu perbedaan illness, sickness, dan disease di dalam konsep penyakit. Nah, ini tanda-tanda sakit. Tanda-tanda sakit ini terjadi perubahan pada tampilan tubuh. Jadi kalau yang jadi kurus, kemudian warna kulit berubah, rambut rontok, kemudian ada fungsi tubuh yang berubah, seperti biasanya kencing satu hari 2-3 kali, sekarang sudah 10 kali. Kemudian menstruasi yang biasanya 1 bulan sekali, jumlahnya dia berhenti pada hari ketiga sampai hari kelima, tapi kemudian sekarang kok panjang begitu, sudah mau sebulan enggak berhenti, kemudian jumlahnya banyak. Nah, itu berarti ada perubahan fungsi tubuh, itu berarti kita ada tanda-tanda sakit. Irama jantung yang tidak biasa, jadi kalau umpama irama jantung yang tidak biasa, biasanya detaknya tetap, tapi kemudian sekarang detaknya tidak beraturan, ya. Itu berarti ada perubahan fungsi tubuh. Orang yang jatuh cinta juga DP irama jantung kan tidak biasa toh. Kalau selama-lama ya biasa. Kemudian ada ekskresi atau ada cairan atau sesuatu dari tubuh yang tidak biasanya, seperti ada darah di dalam urin, kemudian dahak, ya, kemudian ada darah saat buang air besar. Itu ada sesuatu yang keluar di tempat yang tidak seharusnya, ya. Itu berarti kita sakit. Kemudian penurunan fungsi tubuh, dulu bisa angkat seperti ini, sekarang tidak bisa, berarti terjadi kekakuan, itu juga tanda-tanda sakit menurut Cecil Hellman, ya. Kemudian perubahan panca indera, kurang pendengaran, penglihatan, mati rasa, ya. Itu berarti ada perubahan pada panca indera, itu tanda-tanda sakit. Jadi orang-orang yang gagal move on juga sebenarnya ada dia sakit, ya, karena kan dia mati rasa. Kalau dia mati rasa belum move on, jadi dia sakit. Ada simptom, gejala dari fisik berupa tidak nyaman, rasa sakit, sakit kepala, sakit perut, demam, menggigil, itu tidak nyaman. Itu ada gejalanya. Nah, ada perubahan perilaku. Misalnya dulu dia dekat, dulu kenal dekat, sekarang asing. Tuh, itu sakit, ada hubungan yang sakit, ada hati yang sakit. Kalau perubahan perilaku dalam hubungan dengan orang lain itu berubah,
kemudian ada masalah keluarga atau pekerjaan, itu juga bisa dikategorikan dengan sakit. Sakit dan sehat ini proses yang berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan. Tadi kan sudah disampaikan di awal, ada yang sudah menjawab. Bagaimana ketidakmampuan atau kemampuan ini dipengaruhi oleh lingkungan, biologis, psikologis maupun sosial budaya. Tingkah laku sakit ini seperti peran sakit. Orang yang sakit itu kan dibebas tugaskan. Tergantung dari kebudayaan. Kebudayaan tertentu bilang kalau orang sakit itu ya dia bisa bekerja, tapi yang lain itu berarti dia dibebas tugaskan. Nah, peran orang sakit ini sangat penting di dalam banyak budaya. Mereka diistimewakan, tidak diberikan beban pekerjaan. Ini juga mempengaruhi budaya dan dipengaruhi oleh budaya. Sekarang persepsi masyarakat ya tentang sehat dan sakit. Orang-orang dari kebudayaan di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia di bagian Barat, bahkan di masing-masing pulau itu punya pandangan sendiri tentang sehat dan sakit. Ya, pandangan orang tentang kriteria tubuh sehat atau sakit tidak selalu objektif sesuai dengan keadaan. Bisa saja subjektif, tergantung diri kita menilai bagaimana. Misalnya, kenapa enggak masuk kelas? Oh, sakit. Kenapa sakit? Kenapa sakit? Oh, karena tadi malam gitu masuk angin tapi gigi nyeri. Ya, cuma nyeri. Beberapa orang akan memandang bahwa cuma sakit gigi, kenapa enggak datang kuliah. Beberapa orang akan menganggap itu sangat berat ya. Kemudian Naomi dulu. Persepsi masyarakat tentang sehat sakit ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan unsur sosio budaya. Jadi kalau kita melihat orang dulu bilang sakit, tapi masih bisa berproduksi ya. Dulu orang nggak tahu kalau dirinya dia sakit gula. Kalau sekarang orang gampang untuk mengetahui statusnya dia sakit gula. Jadi dulu mungkin dia menganggap dirinya orang baking, tapi sekarang setelah kemajuan ilmu pengetahuan, dia sudah bisa mengetahui ternyata oh ini bukan orang baking, ini karena kita perbuatan masa lalu, makan terlalu belojo. Dan petugas kesehatan berusaha menerapkan kriteria medis yang objektif berdasarkan gejala. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwa jadi petugas kesehatan ini akan meluruskan melalui mekanisme diagnosis tadi. Yang saya mau tekankan di sini adalah kita ini akan menghadapi masyarakat yang berbeda-beda, ya. Kalau di zaman saya yang kami hadapi itu untuk memberikan penerangan kepada masyarakat adalah kebudayaan-kebudayaan masa lalu. Jadi orang baking lah, kemudian melanggar pantangan tadi. Itu yang menjadi tantangan dari petugas kesehatan di masa lalu. Seperti kami harus menjelaskan bahwa sebenarnya Anda terinfeksi dengan Plasmodium malaria, bukan karena ada orang taruh sesuatu di makanan Anda gitu. Atau orang kirim santet. Jadi dulu seperti itu. Dan sekarang persepsi masyarakat tentang sehat dan sakit itu sangat dipengaruhi oleh internet, ya. Jadi itu adalah masa kalian ketika kalian menjadi petugas kesehatan. Nanti kalian akan berhadapan dengan persepsi masyarakat tentang sehat, sakit, penyakit itu yang dari internet, dari WA grup keluarga. Jadi orang-orang akan bilang, oh saya rasa panas, menggigil. Nanti dia cari simptom itu di Google dan akan keluar, oh
Kalau saya panas 2 hari, 3 hari, mungkin saya nanti keluar di awal di pencarian pertama kanker. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi tantangan kalian itu di masa depan semakin besar sebagai tenaga kesehatan untuk meluruskan persepsi masyarakat ini. Banyak orang situ. Banyak, Naomi. Ya. Nah, kita masuk ke antropologi kesehatan. Nah, antropologi kesehatan ini dia memberi perhatian pada aspek-aspek biologis. Di awal sudah dijelaskan. Dan sosial budaya dari tingkah laku manusia. Terutama bagaimana manusia itu berinteraksi dengan biologis dan aspek budaya ini. Nah, kebanyakan penyakit itu ditentukan oleh budaya. Orang-orang dengan kebudayaan tertentu mengidap salah satu penyakit tertentu. Misalnya ada beberapa daerah yang tingkat penularan HIV-nya itu sangat tinggi, ya. Itu karena apa? Karena ada kebudayaan mereka yang sangat menunjang untuk terjadinya penularan HIV/AIDS ini, ya. Nah, demikian juga dengan cara untuk menurunkan sesuatu. Kita bisa menggunakan budaya untuk menekan penyakit tertentu dengan tadi itu saya jelaskan tentang local wisdom. Nanti kalian akan belajar di semester berapa tentang kearifan lokal itu. Persepsi masyarakat mengenai terjadinya penyakit itu berbeda antara satu daerah dengan lain. Nah, tergantung dari budaya itu, di mana dia berkembang, pandangannya tadi yang sudah dijelaskan, kemudian persepsi kejadian penyakit itu juga berlainan. Dan ini berbeda dengan apa yang disampaikan dan kalian akan terima sepanjang kalian berkuliah di sini. Nah, itu yang akan menjadi tantangan kita seperti yang sudah saya katakan, ya. Kita yang orang kesehatan, belajar kesehatan akan berhadapan dengan cerita-cerita rakyat, persepsi kejadian penyakit yang didapatkan dari turun temurun. Jadi kalau ngana lewat di kubur situ bisa panas. Nah, itu juga kita harus lawan dengan logika. Intinya apa yang sedang dilakukan oleh pesulap merah saat ini, kita harus melakukannya di bidang kesehatan. Ya, ada banyak hal yang terselubung lewat kebudayaan dan mitos, tapi ternyata ketika kita gali bukan hal itu penyebabnya. Penyebabnya sudah jelas. Ya. Sampai di situ. Ada tugas. Tugasnya konsep sehat sakit menurut budaya Anda. Sebelum kita masuk ke sana, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Benar, tugasnya itu dikumpul kapan, terus mau diketik atau ditulis tangan? Tugas saya diketik modelnya, misalkan sistem penulisan seperti yang ada di jurnal epidemia. Silakan lihat template-nya. Jadi cuma 2-3 lembar, diambil dari minimal 3 buku dan 5 jurnal. Nanti kita akan lihat, ya. Ya, saya akan ambil ini juga untuk, dan tugas ini selain dimasukkan juga akan dipresentasikan. Saya akan buat rincian tugasnya di LMS. Sekarang masih susah-susah buka LMS. Kalian sudah bisa buka LMS? Ner mau absen di LMS. Ya, kan ada absen di sini. Saya sudah record. Halo, Ner. Ya. Ada yang mau bertanya? Tuh LMS masih jaga error. Iya.
Makanya kita akan gunakan kehadiran ini. Di sini kan ada partisipan, ada laporan Zoom. Ini kan Zoom berbayar. Jadi bisa dapat transkrip, bisa dapat orang-orang yang masuk, berapa kali dia masuk, berapa jam dia keluar. Ya. Ada lagi yang mau bertanya soal tadi, soal konsep sehat dan sakit? Tidak ada? Tidak ada? Untuk minggu depan kita akan diskusi. Ya. Diskusi. Untuk memang programnya diskusi. Untuk materinya ini lembaga kemasyarakatan, nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat, kaitannya dengan kesehatan. Ya, dibagi kelompok kita akan berdiskusi tentang ini. Saya akan taruh di LMS, kalian baca bagaimana caranya. Dan ini juga untuk pertemuan ini akan saya buka absennya 1 minggu supaya kalian bisa mengisinya, ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Mner, terima kasih. Tidak ada, Mner. Oh, belum tentu. Ya, Mner, terima kasih. Izin bertanya, yang diskusi itu mau pembagian berapa kelompok? Nanti saya atur di LMS, tenang saja ya. Benar, Karena kalau lama-lama di sini data kalian juga kasihan. Oke. Masih ada? Kalau sudah ada kita akan akhiri. Terima kasih. Belajar kuliah bye-bye. Sebentar ada dasar kependudukan. Tidak lama juga itu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di kesempatan Ya, Mner, terima kasih lain. juga. Terima kasih. Ya. Ya, Mner. Terima kasih, Mner. Terima kasih, Mner. Terima kasih, Mer. Terima kasih.